Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Segan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu, berkah dalam dan senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 15 November tahun 2021, hari biasa pekan ke-33. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, ampunilah kami dan perkenankanlah kami memandang Engkau dalam diri Yesus Putra Daud. Semoga kami dapat mengimani sabdanya, sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 18 ayat 35 sampai dengan 43. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, orang buta yang mengemis di pinggir jalan menyadari bahwa kedatangan Tuhan Yesus merupakan pengharapan, merupakan pertolongan untuknya. Ia sangat meyakini itu. Tidak tahu dia mendapatkan kabar dari siapa, namun panggilan dirinya, hatinya mengatakan itu. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya untuk memohon kepada Tuhan Yesus. Karena kepercayaan itu sudah tertanam begitu dalam di dalam hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, itulah gambaran iman. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti akan mengerti. Mau diiming-imingi macam apapun, dihalang-halangi apapun, pasti tidak akan bergeming. Karena sudah ketemu dan tahu dan meyakini dengan sangat bahwa Tuhan Yesus adalah sang kebenaran sejati. Maka itu tidak akan mungkin tergoyahkan keinginan ataupun kehendak dari si buta untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan memohon agar bisa melihat. Marilah kita memiliki iman yang teguh. Karena percaya kepada Kristus, memang kita memiliki banyak keinginan, banyak permohonan, tetapi bukan pertama-tama soal itu. Namun seperti orang buta tadi, karena tahu Yesus adalah anak Daud dan yang diminta sebenarnya adalah untuk dikasihi. Karena si buta tadi memohon, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Karena dengan dikasihi, maka ia akan melihat. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah dengan tekun kita bertahan, kita yakin, kita bertekun di dalam iman, dan mohon untuk selalu dikasih oleh Tuhan, sehingga kita pun boleh untuk hidup di dalam kasih-Nya sepanjang hayat hidup kita. Dengan demikian, kita akan memperoleh keselamatan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki iman yang teguh, tulus, dan senantiasa mohon untuk dikasih oleh Allah. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.